Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. And in this occasion, I will continue our lesson in intensive English learning of Indonesia Juara. And today is lesson 7, telling free time activities. In this lesson, I will divide it into two parts. So, in this video is first part. Let's begin. In this first part, we will learn about telling hobbies, sound of R, and present simple, and the last one is present continuous. Okay, the first one is how to telling hobbies. How to telling hobbies. Uh, you can or you may say, I like, my hobby is, or when your hobby is more than one, you can say my hobbies are. Oke, jadi kalau misalnya hobinya banyak, kalian bisa menggunakan my hobbies are. And how to asking hobbies ya. How to asking hobbies. Bagaimana cara untuk menanyakan sebuah hobi? Tanyakannya, do you like, for example, do you like swimming, or do you like aerobics, or etc. Or in the common phrase or common question, you can use what's your hobby. Ya, walaupun nanti jawabannya hobinya banyak, tetap pertanyaannya adalah what's your hobby. Oke. Next. Oke. I will tell you how many very ya kinds of hobbies. Ya, banyak sekali hobi-hobi tentunya, but I will show just a little maybe ya, hanya sedikit ini ya. Oke. And I divide into two section ya. Look at this picture. There are two kinds of hobbies. I divide the blue one and the red one. Okay. I'll try to read it. Listening to music, reading, singing, storytelling, video editing, chatting, cooking. It is the blue one, the blue group ya. And the red group are bowling, calligraphy, chess, craft, diving, judo, karate, live streaming, makeup, photography, zumba, and tennis. Ya, oke. Apa ya bedanya ya? Ada yang biru dan ada yang merah. Apa bedanya? Kita lihat. Nah, oke. Oh, sebelumnya balik lagi. Oke, jadi bedanya adalah nanti yang ada di bagian biru itu ketika dibuat sentence, maka dia akan berubah menjadi sebuah kata kerja utuh. For example nanti ya di next slide yang tadi lewat. Dan kemudian untuk yang merah, maka dia akan harus ditambah dengan kata kerja lainnya. Apa saja? Next. Oke, nah ini tadi yang contoh-contoh yang biru ya. Jadi kalau misalnya hobinya adalah listening to music, maka dia akan berubah ketika menjadi kalimat, maka dia akan berubah menjadi listen ya. For example, my hobby is listening to music. Kemudian kalau jadi kalimat berarti I always listen to music. Jadi listen. I always listen to music every morning. Nah, kalau reading berarti dia akan berubah menjadi read. Jadi I sometimes read a book in the classroom. Nah, contoh-contoh di bawahnya silakan kalian latihan sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya singing berarti sing.
I always sing. For example, storytelling berarti tell a story. I will tell a story. And then video editing berarti edit the video. And chatting, chat. Cooking, ya, pasti cook ya. It is simple. And the next one is kelompok yang berwarna merah. Nah, kalau yang kelompok berwarna merah harus ditambah yang namanya verb tambahan, yakni adalah do, play, atau go ya. Jadi for example bowling, jadi go or play bowling. Nanti penjelasannya coba tebak sendiri. Kira-kira penjelasannya apa ya? Apa bedanya do, play, and go? Kita baca dulu ya. Calligraphy berarti do calligraphy. Chess, play chess. Do craft, do diving. Go diving. Do or play karate. Go live streaming. Do makeup. Do photography. Do zumba and play tennis. Sudah ketebak? Jadi perbedaannya adalah ketika menggunakan do adalah sebuah hobi atau hobi atau kegiatan, activities yang dilakukan itu tidak ada lawannya. Artinya kita sendiri yang melakukannya ataupun beramai-ramai seperti senam ya, atau misalnya yang di sini contohnya ada craft ya, berkreasi bisa berkelompok tapi tidak ada perlombaan atau pertandingannya, maka disebut dengan do. Lah, terus kalau yang tadi di atas yang bowling, go or play, karena ini mungkin ada yang bermain sendiri atau misalnya bisa dilombakan atau biasanya lomba pada umumnya ya, ini pada umumnya seperti karate ya, bisa main sendiri atau bisa dilombakan. Jadi sudah tahu kalau play adalah kegiatan atau activities yang nggak bisa dilakukan sendirian, harus ada lawannya ya. For example, tenis, chess, catur ya, football atau futsal, badminton, and etc. yang lainnya itu menggunakan play. Nah, kemudian kalau go ini adalah spesifik. Go adalah untuk sebuah hobi atau activities yang berakhiran ing. Ya, seperti diving, live streaming, apalagi swimming ya, activities. Jadi ini harus ada tambahan. Lah kalau tadi kok enggak ya, singing ya. Singing itu kalau misalnya dijadiin kalimat tidak I will go singing enggak, tapi I will sing saja. Soalnya kalau misalnya yang lainnya tidak ya, for example. Deh, next adalah contoh-contohnya. Tadi bowling ya. My hobby is bowling. Jadi kalau dimasukkan kalimat berarti I always go bowling once a week. For example, calligraphy, do calligraphy. Jadi I often do calligraphy in my free times ya. Chess for example, jadi play chess. I always play chess with my father in every weekend. Itu adalah penjelasan tentang apa bedanya do, play, and go ya. Next. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sound R. Ini gampang sebenarnya ya, tidak seperti sound-sound yang sebelumnya. Letaknya, lidahnya, lihat di gambar, lidahnya adalah hampir menyentuh pangkal rahang atas. Berarti nggak nempel ya, tapi bukan di antara juga, hampir. Jadi ditekuk ke atas ya. R. Kalau dalam bahasa Arab mungkin ini ro tebal ya, tartiq ya. R. Nah, pengucapannya adalah beda tergantung di mana letak huruf R-nya. For example, spread. Jadi close ya, close your mouth. Jadi mulutnya hampir menutup. Mother. Nah, tapi tidak terlalu
nutup. Jadi nggak mother, nggak gitu. Tapi kalau misalnya R-nya ada di tengah-tengah atau dia konsonan seperti tadi, spread. Jadi seperti akan mencucu, tapi tidak mencucu seperti nggak spread, nggak gitu ya. Oke, for example lagi, right, alright, right. Oke, beda kayak tadi misalnya R-nya ada di awal, itu tidak terlalu mencucu. For example, red ya, red, 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 tapi nggak terlalu mencucu. Red beda dengan right, right, for example ya. Spread. Nah, apalagi kalau misalnya R-nya yang ada di belakang, contohnya mother, jadi nggak terlalu mencucu. Other. Oke ya, itu posisi lips-nya, posisi bibirnya. Oke, for example, kita baca contoh-contohnya ya. Really, really, right, run, result, result. Lihat ya, tidak terlalu mencucu. Very, very. Nah, itu agak mencucu. Very, tapi nggak terlalu mencucu. Oke. Three. Nah, ini agak mencucu yang close ya. Close your lip. Three. Oke. Program. Itu juga ya, karena gram, karena dia konsonannya ada di tengah-tengah. Gram. Program. And parent. Nah, enggak konsonan, soalnya tadi vokal konsonan, vowel, vokal sih. Sorry ya. Consonant, vowel, and consonant, jadinya parent, nggak terlalu mencucu. Oke, itu pembahasan yang kedua tentang sound R. And the next one is present tenses ya. Kita akan belajar tentang tenses present, tapi in this first part, pada bagian pertama ini hanya dua yang akan kita bahas, yaitu tentang present simple dan present continuous. Oke, next ya. Oke, present tense, sorry. Present simple ini namanya juga simple, berarti yang paling dasar ya. Present simple rumusnya adalah subject plus V atau subject plus V. V itu maksudnya verb ya, plus V, E, S or ES. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama verb biasa saja, yang kedua adalah verb ditambah S atau ES. Ini artinya apa sih? Present simple adalah sebuah pekerjaan yang istilahnya rutin atau biasa dilakukan ya. Biasa dilakukan. Makanya ada adverb of frequently-nya. Nanti insya Allah di part 2 kita belajar dari adverb of frequently. Nah, sekarang kita bagi menjadi dua grup ya. Grup pertama yaitu Ayu Dewi. Ayu Dewi itu tidak perlu menggunakan S. Tapi ketika he, she, it itu harus menggunakan S atau ES. For example ya, di bawahnya saya berikan contoh-contohnya. Ada yang berubah menjadi S saja, ada yang tambahin ES ya. Oke, play berarti plays, do, does, go, goes, teach, teaches, fly, flies ya, dan sebagainya, banyak sekali. Intinya mah pola-polanya hampir sama. Kalau misalnya belakangnya vowel atau huruf vokal, maka dia akan berubah jadi ES. Atau misalnya huruf yang S juga sama kayak teach, C, S, kayak box for example, or for example box jadi boxes. Oh, itu mah kata benda. Kalau kata kerjanya apa ya? Yang huruf X belakangnya fix ya. Fix. Jadi fixes. Oke ya. Nah, itu beberapa contohnya. Cry berubah jadi cries, Y-nya berubah jadi ES ya. Contoh kayak fly, flies. Oke, lanjut kita ke contohnya. Contohnya simple present atau dulu saya sebutnya simple present ya waktu
zaman sekolah, tapi sekarang sebutnya present simple soalnya biar gampang belakangnya present semuanya, nggak diubah-ubah. Jadi present simple itu contohnya ini ada kita akan kasih contohnya, yaitu positif, negatif, and interrogative. Kalau misalnya positif berarti I always play tennis. I always play tennis karena I, jadi nggak usah pakai s ya. I always play tennis in this place. Oke, kalau he berarti pakai s. He always plays tennis in this place. Oke. Terus kalau negatifnya gimana? Negatifnya, nah ini bedanya sih, tidak ada di rumusnya ya. Oke, negative sentence-nya itu ditambah dengan kata do ya. Ini rumus sih. Jadi ketika kita tambah dengan kata do ya, ini negatif ini do karena negatif jadinya don't ya. I don't play tennis, jadi nggak not doang, jadi ada don't-nya. I don't play tennis ya every Sunday. Kemudian kalau misalnya bentuk keduanya bentuk kedua, maksudnya kalau misalnya kelompok kedua, grup 2 ya, he, she, it itu harus ditambahin s kan, maka yang ditambahin s-nya adalah yang do-nya, jadi does ya. Kalau negatif berarti tambahin not, doesn't disingkatnya, doesn't. Does itu disingkatnya adalah doesn't. He doesn't play tennis every Sunday. Nah, jadi karena s-nya sudah dipindahkan ke do or jadi does, maka play-nya nggak usah dipakai s lagi ya untuk yang negative sentence ini. He doesn't play tennis every Sunday. Oke, dan selanjutnya adalah interrogative. Interrogative adalah kalimat tanya. Pada present simple ini adalah tadi kan harus ditambahin do atau does, maka dia dipindahkan ke depan ya, do-nya. Jadi do you play tennis every Sunday? Kalau he berarti does he play tennis every Sunday. Jadi ingat, tidak perlu ditambah s lagi di verbnya karena sudah is-nya pindah atau s-nya pindah ke does ya. Oke, terus diingat ya, itu adalah tadi present simple. Nah, selanjutnya materi terakhir nih, pembahasan terakhir adalah yaitu present continuous. Present continuous ini rumusnya atau polanya adalah subject, ada yang namanya to be, ditambahnya verb ing. Verbnya pakai verb ing ya. Oke, to be adalah yang menyertai subject, jadi mereka adalah khusus, pasangannya sudah khusus, nggak bisa ditukar-tukar ya. Contohnya adalah to be-nya I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. Kalau present simple tadi adalah menunjukkan kegiatan yang lumrah atau biasa terjadi, makanya ada adverb of frequently. Nah, kalau yang namanya present continuous adalah artinya kalau di bahasa Indonesia kan sedang. Jadi yang sedang dilakukan, makanya adanya adverb of time ya. Now, right now, yang digunakan adalah now, right now, and at this time. Jadi kalau misalnya kita bilang adverb of time itu banyak ya, kayak yesterday, kemudian today dan sebagainya ya, tentang waktu-waktu itu. Nah, tapi untuk present continuous kita gunakan now, right now, and at this time. Oke, next penjelasannya ya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh-contohnya. Contohnya, nah seperti biasa nanti ada positive, negative, and interrogative. Contohnya adalah positive sentence-nya, karena tadi udah berpasang-pasangan dan verbnya juga tidak perlu dipikirkan. Verbnya ini verb apa enggak. Verbnya semuanya sama, yaitu verb ing. Jadi yang dihafalkan hanya to be-nya saja. I'm playing tennis now. Waktunya now aja ya contohnya. They are playing tennis now, and he is playing tennis now. Simple ya, gampang ya. Oke, next.
present continuous yang negative sentence. Nah, ini tinggal tambahin not saja karena dia sudah punya to be. Beda dengan present simple karena dia tidak punya to be ya, atau kata bantu ya, maka ditambahin makanya tiba-tiba di yang negatif ada do ya, do not ya, atau does not. Nah, sekarang tinggal tambahin not saja setelah to be-nya. I'm not playing tennis now. They are. Nah, are not jadi aren't ya. They aren't playing tennis now. Kemudian kalau is jadinya isn't. Is not jadi isn't. He isn't playing tennis now. Oke. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan artinya tidak sedang ya. Kalau yang tadi sedang, I am playing tennis now. Saya sedang bermain tenis sekarang. Kalau I'm not playing tennis now, saya tidak sedang. Berarti sedang melakukan yang lainnya, bukan main tenis ya, dengan kata lain. Oke. And next the interrogative. Nah, interrogative gampang. Yang kedua pindah pertama, yang pertama pindah kedua. Oke, ya tadi di yang negatif kan I'm not ya, I'm not. Gitu kan ada I am, you are dan sebagainya, maka to be yang itu dipindahkan ke depan ya. Oke, you are jadi are you. Are you playing tennis now? Are they playing tennis now? Is he playing tennis now? Ya. Okay, this is for today, lesson 7 part 1. Kita akan lanjut ke part 2. See you. Assalamualaikum.